Assalamualaikum teman-teman. Halo, jumpa lagi dengan Rani. Di video kali ini Rani masih membahas latihan soal OSN IPA di part 10. Nah, di video kali ini tentunya masih sama ya. Kita akan membahas 30 soal secara bersama-sama nanti. Semoga teman-teman dapat memperhatikan dengan baik dan semoga bisa jadi ilmu yang baru buat teman-teman. Oke. Di part kali ini tidak ada yang berbeda ya dengan part-part sebelumnya. Tapi soalnya tentunya berbeda. Oke. Jadi teman-teman tuh harus memperhatikan. Pokoknya harus stay terus di video ini, harus nonton dari awal sampai akhir karena semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk lomba nantinya. Oke, langsung saja kita mulai untuk pembahasan soal OSN IPA SD di part 10 nomor 1. Oke, kita mulai dari nomor 1. Perubahan populasi manusia dari masa ke masa cenderung meningkat. Penyebabnya adalah kemajuan teknologi di bidang kesehatan. Apabila keadaan ini dibiarkan tumbuh terus-menerus, sedangkan kemampuan alam menghasilkan bahan pangan itu terbatas, akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut kecuali A. Bahaya kelaparan. B. Areal pertanian menyempit. C. Terjadi banyak pengangguran. D. Banyak lapangan pekerjaan. Kecuali ya, perhatikan kecuali. Berarti jawabannya yang D. D. Nomor 2. Dinding lambung menghasilkan getah lambung yang terdiri atas asam lambung atau HCl, enzim pepsin, renin, dan dendrit. Adapun enzim renin berfungsi untuk titik-titik. Yang A. Mengendapkan protein susu yang terdapat dalam air susu. B. Mengasamkan makanan agar mudah dicerna. C. Membunuh kuman yang masuk. D. Mengubah protein menjadi molekul yang lebih kecil. Jawabannya adalah yang A. Mengendapkan protein susu yang terdapat dalam air susu. Nomor 3. Perhatikan bagan perubahan wujud zat di atas. Perubahan yang mengakibatkan penyerapan kalor terjadi pada nomor titik-titik. A nomor 2 ini, B nomor 3, C nomor 4, D nomor 6. Terjadi perubahan mengakibatkan penyerapan kalor, berarti dari gas ke padat. Salah dong. Kan melibatkan penyerapan kalor, berarti dari gas ke cair. Oke. Penyerapan kalor. Nomor selanjutnya nomor 4. Perhatikan rantai makanan di bawah ini. 1. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang. Yang kedua, fitoplankton dimakan zooplankton, zooplankton dimakan udang, udangnya dimakan cumi-cumi. Yang ketiga, rumput dimakan zebra, zebranya dimakan singa. Yang keempat, tanaman tomat dimakan ulat, ulatnya dimakan ayam, ayamnya itu dimakan ular. Rantai makanan yang terjadi di ekosistem kebun ditunjukkan oleh yang mana? Jawabannya adalah yang D. Ekosistem kebun. Ini di laut ya. Kalau ini di sawah, kalau ini di hutan. Nomor 5.
Perhatikan keterangan berikut. Matahari, bumi, bulan. Bumi, matahari, bulan. Matahari, bulan, bumi. Bumi, bulan, matahari. Kedudukan bulan, matahari, bumi yang benar saat terjadi gerhana bulan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A nomor 1, B nomor 2, C nomor 3, D nomor 4. Jawabannya yang A. Saat terjadi gerhana bulan, maka bumi itu berada di antara matahari dan juga bulan. Nomor 6. Bioteknologi merupakan salah satu metode yang akhir-akhir ini dikembalikan untuk mendukung usaha pemuliaan tanaman, terutama tanaman budidaya yang bermanfaat bagi manusia. Pilih salah satu pernyataan di bawah ini yang menunjukkan upaya pemuliaan tanaman dengan cara bioteknologi. Yang A. Penyilangan seksual antara dua tanaman kedelai dari varietas yang berbeda. Yang B. Perbanyakan tanaman kentang melalui kultur jaringan. Yang C. Perbanyakan tanaman mangga melalui stek. Yang D. Perbanyakan tanaman bawang melalui umbi. Jawabannya adalah yang B. Perbanyakan tanaman kentang melalui kultur jaringan. Nomor 7. Pada pemasangan rel kereta api, pada sambungan antara dua batang rel kereta api diberi celah. Pemberian celah pada sambungan batang rel tersebut bertujuan agar titik-titik. A. Gaya gesek antara roda kereta api dengan rel semakin kecil. B. Getaran ketika dilewati kereta api semakin berkurang. C. Rel tidak melengkung pada saat rel memuai. D. Rel tidak melengkung pada saat dilewati kereta api yang bermuatan berat. Jawabannya adalah yang C. Supaya relnya tidak melengkung pada saat batang rel memuai. Nomor 8. Hewan yang bernafas dengan kulit adalah titik-titik. A. Udang dan kelabang. B. Cacing tanah dan katak. C. Keong racun dan ikan. D. Jangkrik dan salamander. Jawabannya yang B. Cacing tanah dan katak. Nomor 9. Sebuah perahu hendak menyeberangi sungai dengan kecepatan 4 meter per sekon yang tegak lurus terhadap arus sungai yang memiliki kecepatan 3 meter per sekon. Jika waktu tempuh perahu hingga tiba di seberang sungai itu 12 detik, maka jarak yang ditempuh perahu adalah titik-titik. A. 50 meter, B. 60 meter, C. 70 meter, D. 80 meter. Jawabannya yang B. 60 meter. Nomor 10. Urutan takson yang paling tepat untuk tumbuhan adalah titik-titik. A. Divisi, kelas, familia, genus, spesies. B. Divisi, familia, kelas, genus, dan spesies. C. Filum, kelas, genus, dan spesies. Yang terakhir, filum, familia, kelas, genus, dan spesies. Jawabannya yang A. Nomor 11. Seorang atlet tolak peluru hendak melempar. Agar jarak lemparan atlet tersebut jauh, hal yang harus ia perhatikan adalah titik-titik. A. Berat benda yang digunakan untuk melempar saja. B. Kekuatan lemparan saja. C. Bentuk benda saja. D. Berat benda dan kekuatan lempar. Jawabannya yang
D. Jadi ditentukan oleh berat benda dan kekuatan lemparannya. Nomor 12. Faktor-faktor di bawah ini yang berpengaruh terhadap besarnya GL induksi yang dihasilkan adalah titik-titik. Yang pertama, jumlah lilitan. Yang kedua, kekuatan flux. Yang ketiga, kecepatan relatif magnet. Yang keempat, diameter kawat kumparan. Yang kelima, kuat arus. Pernyataan yang benar adalah titik-titik. Yang A, 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang B, 1, 2, 3, dan 4 saja. Yang C, 1, 2, dan 4 saja. Yang D, 1, 2, dan 3 saja. Jawabannya adalah yang D, 1, 2, dan 3 saja. Jadi, jumlah lilitan, kekuatan flux, dan kecepatan relatif magnet. Selanjutnya nomor 13. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, akan tetapi akan dapat diubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Berikut ini merupakan contoh perubahan bentuk energi kimia menjadi listrik kecuali titik-titik. A. Pemakaian dinamo. B. Penggunaan baterai pada senter. C. Penggunaan baterai pada laptop. D. Pemakaian aki. Jawabannya yang A. Pemakaian dinamo. Terus nomor 14. Penelitian tentang luar angkasa untuk mengungkap misteri asal-usul alam semesta, serta dengan penemuan bintang dan galaksi baru yang letaknya sangat jauh dan tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung. Terus dilakukan oleh para ahli astronomi. Hal tersebut dapat diamati dengan menggunakan titik-titik. A. Lup. B. Mikroskop. C. Teleskop. D. Kamera foto. Jawabannya adalah yang C. Teleskop. Nomor 15. Untuk mengetahui kasar halusnya permukaan benda, rasa suatu minuman, dan aroma buah, maka kegiatan yang dilakukan adalah titik-titik. A. Mengecap, meraba, membau. B. Membau, meraba, mengecap, merasa. C. Merasa, meraba, membau. D. Meraba, mengecap, membau. Jawabannya adalah yang D. Meraba, mengecap, dan membau. Nomor 16. Perhatikan gambar tetesan cat yang dikeluarkan oleh mobil yang melaju berikut. Yang gambar tersebut menunjukkan bahwa mobil mengalami titik-titik. A. Gerak lurus beraturan. B. Gerak lurus berubah tidak beraturan. C. Gerak lurus berubah beraturan dipercepat. C. Gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Jawabannya adalah yang C. Gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Selanjutnya, fermentation is a metabolic process that produces seminal change in organic substrates through the action of enzymes. Most people are aware of food and beverage that are fermentation products such as blah blah blah. Yang A. Yogurt. B. Soya sauce. Yang C. Burger. Yang D. Noodles. Jawabannya adalah yang A. Yogurt. Nomor 18. Klasifikasi makhluk hidup merupakan cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri dan perbedaan yang dimiliki menjadi tingkatan tertentu.
Berikut ini merupakan tujuan klasifikasi makhluk hidup kecuali titik-titik. A. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan ciri yang dimiliki. Yang B. Mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup lain. Yang C. Memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. D. Memperluas objek studi sehingga timbul kesulitan dalam mempelajarinya. Jawabannya yang D. Memperluas objek studi sehingga timbul kesulitan dalam mempelajarinya. Nomor 19. 3 buah resistor identik dirangkai seperti gambar berikut. Ini yang pertama, kedua, dan ketiga. Nilai hambatan total terkecil dan terbesar ditunjukkan oleh rangkaian A. 1 dan 3, B. 2 dan 3, C. 1 dan 2, D. 2 dan 1. Jawabannya yang C. 1 dan 2. Nomor 20. Gelombang longitudinal merupakan salah satu jenis gelombang mekanik yang mempunyai arah rambat sejajar dengan arah getarnya. Berikut ini yang termasuk gelombang longitudinal adalah titik-titik. A. Gelombang permukaan air, B. Gelombang tali, C. Gelombang cahaya, D. Gelombang bunyi di udara. Jawabannya yang D. Nomor 21. Bahan dasar untuk membuat pakaian kerja pemadam kebakaran, jas hujan, dan jaket wol secara berurutan adalah titik-titik. A. Plastik, logam, dan kapas. B. Logam, asbes, dan serat. C. Asbes, plastik, dan bulu domba. D. Karet, plastik, dan benang. Jawabannya yang C. Asbes, plastik, dan bulu domba. Nomor 22. Shiva menemukan tanaman dengan ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki 2 keping daun lembaga, berakar tunggang, batang bercabang dan berkambium, tulang daunnya menjari atau menyirip, berkas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran, kelopak bunga kelipatan 4 atau 5. Berdasarkan ciri-ciri yang ditemukan Shiva, dapat diambil kesimpulan, termasuk kelompok tumbuhan. Apakah tumbuhan tersebut? A. Tumbuhan paku, B. Tumbuhan lumut, C. Tumbuhan dikotil, D. Tumbuhan monokotil. Jawabannya yang C. Tumbuhan dikotil. Karena memiliki kambium. Nomor 23. Bunga mawar dan laba-laba secara berurutan berperan sebagai bunga mawar yang ini, laba-laba yang ini. Berarti produsen dan konsumen tingkat 2. A. Produsen dan konsumen tingkat 1, salah. B. Produsen dan konsumen tingkat 2, ya betul. Karena bunga mawar itu sebagai produsen dan laba-laba itu konsumennya tingkat 2, soalnya sudah memakannya tuh ini juga hewan juga gitu. Nomor 24. Urutan berdasarkan daya tembus terkecil sampai paling besar pada sinar-sinar radioaktif adalah titik-titik. A. Alfa, beta, gamma. B. Gamma, alfa, beta. C. Beta, alfa, gamma. D. Alfa, gamma, beta. Jawabannya yang A. Alfa, beta, gamma. 25. Making magnets in the picture above is done in a way. A. Induction, B. Rope, C. Electrified, D. Elektromagnet. Jawabannya yang C. Electrified. 26. Rangka adalah bagian penting yang dimiliki manusia. Pernyataan yang bukan merupakan fungsi rangka adalah titik-titik. A. Penyokong tubuh. B. Melindungi organ dalam tubuh.
C. Alat gerak aktif. D. Memberi bentuk tubuh. Jawabannya yang C. Alat gerak aktif. 27. Oxygen in the blood transport by A. Erythrocytes, B. Leukosit, C. Plasma, D. Trombosit. Jawabannya yang A. Erythrocytes. Nomor 28. Hewan yang memiliki cara beradaptasi sama dengan walang sangit adalah titik-titik. A. Bunglon dan kadal, B. Cicak dan ular boa, C. Sigung dan celurit, D. Kumbang dan katak. Jawabannya adalah yang C. Nomor 29. Urutan jenis gelombang elektromagnetik dari frekuensi besar ke kecil adalah titik-titik. A. Gelombang radio, inframerah, cahaya tampak, dan sinar X. B. Sinar G, ultraviolet, inframerah, gelombang mikro. C. Gelombang mikro, cahaya tampak, ultraviolet, dan sinar X. D. Gelombang mikro, cahaya tampak, inframerah, dan sinar X. Jawabannya yang B. Sinar G, ultraviolet, inframerah, dan gelombang mikro. Nomor terakhir, tanaman karet memerlukan syarat fisik. Yang pertama, suhu rata-rata tinggi. Yang kedua, curah hujan rata-rata tinggi. Yang tanaman seperti ini cocok di Indonesia karena Indonesia itu beriklim titik-titik. A. Tropis dengan sinar matahari sepanjang tahun. B. Muson dengan sinar matahari sepanjang tahun. C. Laut dengan sinar matahari sepanjang tahun. D. Tropis dengan hujan sepanjang tahun. Jawabannya yang A. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, 30 soal sudah kita bahas. Semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar ya. Di sini pokoknya harus dipelajari dengan baik dan jangan terburu-buru menontonnya ya. Semoga bisa dicermati dan bisa dipelajari oleh teman-teman ya. Karena saya juga di sini belajar, sama-sama belajar, kita sharing-sharing aja gitu. Nah, untuk teman-teman yang membutuhkan soal ini, file soalnya bisa langsung WA ke nomor yang sudah tertera nanti di kolom deskripsi. Jadi langsung saja di WA. Ya, tapi sebelumnya teman-teman harus menonton dulu videonya ya, dari awal sampai akhir supaya paham juga. Oke. Mungkin cukup sekian video kali ini. Teman-teman tetap semangat, tetap berusaha, berdoa, jangan patah semangat. Oke, karena nanti hasilnya akan menyesuaikan dengan usaha dan doa kita. Oke, pokoknya harus tetap semangat, belajar terus. Bismillah, pasti bisa. Mungkin di video kali ini sudah cukup sampai di sini saja. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Jadi teman-teman harus stay tune, harus mengikuti dan bunyikan tombol lonceng supaya nanti kalau saya up video baru nanti langsung bisa ditonton. Oke, semangat teman-teman. See you di next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila Rani ada salah-salah kata. Terima kasih. Bye-bye. See you di next video.